Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan saya Alia Kotrunisa Prabandingrum dengan nomor NPM 2011-1399. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil dari presentasi saya yang berjudul pencemaran lingkungan berupa polusi air dan udara di sekitar. Di sekitar di sini maksudnya adalah sekitar wilayah lingkungan rumah saya. Jadi langsung saja. Jadi sebelum kita memasuki ke materi inti, akan lebih baik apabila kita mengulas terlebih dahulu materi yang disampaikan kemarin agar kita lebih mengerti lagi tentang definisi dari pencemaran lingkungan dan macam-macam dari pencemaran lingkungan. Jadi yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan itu adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lainnya ke dalam lingkungan, atau bisa juga dikatakan sebagai berubahnya tatanan lingkungan karena masuknya karena akibat manusia, atau bisa juga karena proses alam. Nah, adapun macam-macam dari pencemaran lingkungan ini ada pencemaran udara atau polusi udara, ada pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran suara. Kan, tapi materi yang akan kita bahas kali ini adalah tentang pencemaran air dan pencemaran udara, karena pencemaran tanah dan pencemaran suara yang ada di lingkungan saya tidak ditemukan. Jadi kita hanya membahas tentang dua ini saja. Lanjut. Penelitian yang saya lakukan di lingkungan sekitar rumah saya ini, saya mendapati beberapa keadaan lingkungan yang tercemar seperti pada 3 gambar berikut ini. Nah, pada gambar ke-1 itu kan penampakan air sungai yang tercemar oleh limbah-limbah tuh, limbah rumah tangga, limbah pabrik, pokoknya tercampur di situ. Nah, limbah-limbah tersebut itu sebenarnya sangat merusak dari keindahan dari lingkungan tersebut. Dan tidak hanya merusak, limbah-limbah tersebut juga mencemari udara serta air yang ada di sungai tersebut. Mencemari udara karena baunya itu dari sampah yang busuk karena mengendap di air, dan airnya itu tercemar karena tidak bisa dipakai untuk keperluan rumah tangga. Nah, adapun gambar kedua merupakan sampah-sampah yang ada di selokan. Jadi orang-orang itu senang sekali buang sampah dalam selokan tuh. Ya, walaupun sampahnya kecil-kecil, namun membuang sampah di selokan itu saya rasa merupakan hal yang salah, karena kita kan udah punya tempat sampah sendiri. Lalu yang ketiga itu gambar puntung rokok dan plastik ya. Di slide ini kita akan membahas mengenai penyebab kerusakan lingkungan nih. Mulai dari polusi udaranya dulu nih. Polusi udara itu pasti asap kendaraan, apalagi kendaraan bermotor. Karena di wilayah saya ini di Provinsi DKI Jakarta itu merupakan provinsi dengan jumlah kendaraan terbanyak nomor 2 di Indonesia setelah Jawa Timur, dengan jumlahnya itu mencapai 15 jutaan lebih unit motor. Itu jadi tidak diherankan lagi apabila di sini sirkulasi udaranya itu sangat buruk. Lalu lanjut yang kedua itu adalah karena pembakaran sampah. Biasanya nih ibu-ibu ya, tapi saya udah nggak lihat lagi di wilayah sini, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa ada oknum-oknum yang tetap membakar sampah. Lalu yang ketiga itu karena pembakaran lahan hijau. Saya tidak menulis pembakaran hutan karena saya tidak melihat hutan di sini. Mungkin kalau lahan hijau seperti sawah, kebun mungkin masih ada di sini. Adapun penyebab dari pencemaran lingkungan terutama di sungai tadi, yang air, itu yang pertama itu pastinya karena kurangnya kesadaran, belum terbangun kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah di sungai itu. Jadi orang-orang di sini tuh
memang sudah banyak yang peduli dengan lingkungan. Salah satunya adalah dengan cara membuat aplikasi sampah, pembuang sampah itu. Jadi kalau kita buang sampah itu kita dibayar, tapi sampah-sampah tertentu juga. Tapi ada juga yang masih belum memiliki kesadaran untuk tertib membuang sampah. Ya di sini kebanyakan ibu-ibu sih, karena saya pikir mungkin karena tiap pagi itu kan ada petugas bersih-bersih itu dari Jakartanya langsung kan up dan tidak bayar ya bersih-bersihnya itu. Jadi ibu-ibu itu akan senang gitu untuk membuang sampah di sungai, karena nanti juga pastinya dibersihkan oleh petugas-petugas kebersihan tersebut gitu. Terus penyebab selanjutnya itu saya kira karena mereka menggunakan deterjen yang tidak ramah lingkungan gitu. Jadi itu juga dapat berpengaruh, dapat mencemari air juga, yang mengandung zat-zat mengandung bleaching, terus builder dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga itu karena pembuangan zat-zat atau bahan kimia berbahaya. Adapun penanganan dari pencemaran udara itu yang pertama kita bisa memilah dan membuang sampah pada tempatnya gitu. Jadi setelah dipilah itu mana sampah yang harus dibakar benar, yang tidak bisa terurai di alam, mana yang bisa ditanam dalam tanah dan dia terurai sendiri, itu dipisahkan gitu. Jadi nggak banyak-banyak menimbulkan asap dan polusi gitu. Jadi lalu yang kedua itu kita bisa mulai beralih ke transportasi umum. Jadi kalau di wilayah saya ini transportasi umum itu murah sekali. Kereta api tuh komuter lain itu 6.000 bisa sampai Bogor gitu. Kalau kita mau ke mana-mana itu pokoknya cuma 6.000 pokoknya, tapi cuman buat satu rute aja, kayak dari sini langsung ke Bogor gitu, nggak bisa mampir-mampir gitu. Kalau mampir ya bayar lagi seperti itu. Juga busway itu kira-kira sekitar 10.000, dan juga angkot itu 4.000. Pokoknya di sini transportasi itu murah gitu daripada Gojek atau Grab itu kan isinya cuma dikit ya. Jadi mendingan kita beralih dengan transportasi umum yang seperti kereta tersebut itu aja. Bisa juga pakai bus. Lalu yang ketiga, apabila tidak suka menggunakan transportasi umum, kita juga bisa nih menggunakan sepeda. Dan juga kalau nggak mau pakai sepeda tuh capek goes, mending kita jalan kaki gitu, jadi tidak menimbulkan polusi sama sekali. Lalu kita juga bisa memelihara tanaman gitu agar karbon dioksida yang ada di bumi ini terserap oleh tanaman itu. Lalu yang terakhir kita menggunakan produk yang ramah lingkungan atau biodegradable. Biodegradable di sini berarti terurai di alam dengan cepat gitu. Jadi ramah lingkungan sama biodegradable itu sama ya. Mohon maaf kalau saya tulis 2 kali. Terus lanjut. Oh ya, kerudung saya naik. Polusi air, penanganan dari polusi air. Yang pertama pastinya tidak membuang sampah di sungai, di laut atau sumber-sumber air lainnya. Lalu yang kedua kita tidak membuang zat kimia yang berbahaya lagi di sungai itu. Lalu kita memilih deterjen yang ramah lingkungan, itu ada ya, buatan anak negeri itu sudah ada, cuman mungkin harganya masih mahal karena masih sedikit gitu yang diproduksinya. Lalu kita juga kalau bisa jangan mencuci motor, mobil ataupun truk itu di sungai atau di sumber air lainnya itu, karena kan nanti tercemar gitu dari mobil kita yang kotor tersebut, pindah ke airnya yang kotor, belum lagi sabunnya yang mengandung kandungan sebagainya gitu yang berbahaya bagi komponen air tersebut. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Banyak kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.